Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohma Purwasi dengan NIM 210000526 dari kelas 3 IPGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Yani. Pada video ini saya akan menjelaskan mind map saya yang berjudul Problem dan Produk Pengembangan Kurikulum. Dalam penerapan kurikulum, diperlukan adanya produk kurikulum yang dalam panduan kurikulum memberikan banyak saran kepada guru untuk mengajar satu mata pelajaran, suatu subjek pada tingkat tertentu kelas, seluruh urutan, atau daerah tertentu. Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang bersifat umum bagi setiap manusia di muka bumi ini. Pendidikan ini tidak terlepas dari segala kegiatan manusia. Dalam kondisi apapun, manusia tidak dapat menolak efek dari penerapan pendidikan. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai permasalahan dalam pengembangan kurikulum. Permasalahan dalam pengembangan kurikulum meliputi yang pertama yaitu prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Dalam usaha untuk mengembangkan kurikulum ada beberapa prinsip dasar yang harus kita perhatikan agar kurikulum yang kita jalankan benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan. Prinsip-prinsip dasar yang akan digunakan dalam kegiatan pengembangan kurikulum pada dasarnya merupakan kaidah-kaidah atau hukum yang menjiwai suatu kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum, dapat menggunakan prinsip-prinsip yang telah berkembang dalam kehidupan sehari-hari atau justru menciptakan sendiri prinsip-prinsip baru. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum pun dibagi menjadi 8, yaitu yang pertama ada bidang cakupan. Bidang cakupan bisa didefinisikan keluasan dari kurikulum meliputi keluasan topik, pengalaman belajar, aktivitas, pengorganisasian unsur-unsur kurikulum, serta hubungan pengintegrasian dan pengorganisasian. Berbagai unsur-unsur kurikulum tersebut, dengan kata lain, cakupan mengacu pada apa unsur-unsur kurikulum, apa pengelolaan, dan hubungan pengintegrasian unsur-unsur kurikulum. Yang kedua yaitu relevansi. Relevansi adalah menyangkut kegunaan dan kebermaknaan suatu kurikulum bagi orang, masyarakat, dan bangsa. Artinya, bahwa kurikulum perlu dikembangkan agar menjadi kegunaan dan kebermaknaan bagi orang, masyarakat, dan bangsa. Sulitnya menentukan relevansi dari banyak interpretasi. Apa yang dianggap untuk daerah pinggiran kota relevan, belum tentu relevan bagi daerah pusat kota. Yang ketiga yaitu keseimbangan. Kurikulum dikembangkan sebaiknya memiliki keseimbangan. Beberapa variabel yang perlu dipertimbangkan terkait dengan keseimbangan. Variabel-variabel tersebut adalah: yang pertama, kurikulum yang berpusat pada siswa dan berpusat pada pelajaran, kebutuhan siswa dan kebutuhan masyarakat, pendidik umum dan pendidik khusus, luas dan dalamnya kurikulum, domain kognitif, afektif, dan psikomotorik, pendidikan individual dan masyarakat, dan yang terakhir yaitu inovasi dan tradisi. Yang keempat yaitu pengintegrasian. Para pengembang kurikulum perlu memperhatikan pemaduan, penggabungan, dan penyatuan antar disiplin ilmu. Namun demikian, hal ini bukanlah menjadi keharusan, bergantung pada filosofi yang dijadikan pandangan dalam pengembangan kurikulum. Yang kelima yaitu rangkaian atau sequence. Sequence adalah susunan atau urutan pengelompokan kegiatan atau langkah-langkah yang dilakukan dalam perencanaan kurikulum. Pengembang kurikulum perlu memperhatikan rangkaian unsur-unsur kurikulum. Dengan kata lain, sequence mencakup kapan dan di mana pokok-pokok bahasan ditempatkan dan dilaksanakan. Sequence merupakan pengaturan unit-unit dan materi pembelajaran secara logis dan kronologi menurut unit, lembaga, dan tingkatan. Yang keenam yaitu kontinuitas. Makna kontinuitas adalah pengulangan vertikal yang kompleks dan canggih dalam upaya meningkatkan hasil belajar. Pengulangan tidak hanya berarti pengulangan konten pembelajaran, namun sebagai pengulangan unsur-unsur kurikulum. Yang ketujuh yaitu artikulasi.
Artikulasi adalah pertautan horizontal atau korelasi antara suatu unsur atau kelompok lintas tingkat sekolah. Dengan kata lain, artikulasi merupakan sekuens unit-unit pembelajaran secara lintas tingkatan. Dan yang kedelapan yaitu kemampuan transfer. Pengembangan kurikulum perlu memperhatikan unsur-unsur yang perlu ditransfer. Untuk itu, pengembang kurikulum perlu menentukan tujuan, menyeleksi isi atau materi, dan menyeleksi strategi pembelajaran yang mengarah pada pendayagunaan proses transfer secara maksimal. Permasalahan dalam pengembangan kurikulum yang kedua yaitu implikasi masalah kurikulum berkelanjutan yang juga memiliki 8 bagian, yaitu ada bidang cakupan, ketika memilih topik yang akan dipelajari dan menentukan tujuan instruksional. Yang kedua yaitu relevansi, ketika efek suatu kesesuaian antara sistem di sekolah dan tatanan sosial. Dan yang ketiga yaitu balance, ketika mereka mempertahankan set tertentu dari unsur proporsional. Yang keempat yaitu integrasi, ketika mereka berusaha untuk menyatukan subjek masalah. Yang kelima, urutan, ketika mereka menentukan urutan materi pelajaran akan dibuat untuk siswa. Yang keenam yaitu kontinuitas, ketika mereka memeriksa kurikulum setiap tingkat kelas untuk menemukan di mana unit konten yang bermanfaat dapat diulang pada peningkatan tingkat kompleksitas. Yang ketujuh yaitu artikulasi, ketika mereka memeriksa kurikulum disiplin masing-masing pada setiap tingkat kelas untuk memastikan subjek mengalir berurutan melintasi batas-batas tingkat kelas. Dan yang kedelapan yaitu kemampuan transfer, ketika mereka mencari cara untuk mencapai transfer belajar maksimum. Permasalahan dalam pengembangan kurikulum yang ketiga yaitu permasalahan kurikulum 2013. Adapun permasalahan kurikulum 2013 yaitu yang pertama ada isi pembelajaran bertentangan dengan UU Sisdiknas, penyeragaman tema di seluruh kelas sampai metode, isi pembelajaran dan buku yang bersifat wajib sehingga terindikasi bertentangan dengan UU Sisdiknas. Yang kedua yaitu tidak terjadinya keseimbangan materi. Tantangan bagi perencana kurikulum saat ini adalah untuk memenuhi keinginan masyarakat untuk bisa membaca, dan kurikulum ini cukup luas untuk memungkinkan pertumbuhan pribadi dan perkembangan individu. Yang ketiga yaitu tidak memperhatikan sosiologi Indonesia. Guru kelas sering menemukan kurikulum merdeka ditentukan untuk oleh negara atau distrik sekolah. Meskipun laki-laki dan perempuan tidak bisa hidup dengan baik tanpa keterampilan dasar. Mereka tidak bisa hidup dengan baik dengan keterampilan dasar saja. Harus ada ruang untuk humaniora dan untuk mengembangkan konsep diri, keterampilan sosial, dan kepentingan seumur hidup. Semua yang telah menjadi bagian dari kurikulum sekolah selama beberapa dekade. Yang keempat yaitu ketidaksiapan guru karena terkesan mendesak. Tantangan bagi perencana kurikulum saat ini adalah memenuhi keinginan masyarakat atau bisa membaca, dan kurikulum ini cukup luas untuk memungkinkan pertumbuhan pribadi dan perkembangan individu. Salah satu tanda positif yang berasal dari penekanan pada dasar-dasar adalah identifikasi berpikir kritis sebagai keterampilan dasar, seiring dengan meningkatnya upaya guru untuk membantu serta didik mengembangkan keterampilan berpikir. Dan yang kelima yaitu menitik beratkan siswa. Pembelajaran tematik menuntut kemampuan belajar peserta didik yang relatif baik dalam kemampuan akademik maupun kreativitasnya. Karena model pembelajaran tematik menekankan pada kemampuan analitis, kemampuan asosiatif, kemampuan eksplorasi, dan elaboratif. Dan permasalahan dalam pengembangan kurikulum yang keempat yaitu dampak permasalahan kurikulum terhadap kurikulum yang mencakup organisasi guru, peningkatan diseminasi, peningkatan penelitian, dan peningkatan persiapan.
Pembahasan yang kedua yaitu tentang produk kurikulum. Sistem kurikulum terbentuk oleh 4 komponen, yaitu komponen tujuan, isi kurikulum, metode atau strategi, pencapaian tujuan, dan komponen evaluasi. Sebagai suatu sistem, setiap komponen harus saling berkaitan satu sama lain. Adapun produk kurikulum yang akan dibahas yaitu yang pertama, panduan kurikulum. Sebuah panduan kurikulum adalah yang paling umum dari 3 jenis bahan. Mungkin mencakup kelas tunggal atau wilayah subjek pada tingkat kelas tertentu. Yang kedua yaitu program studi. Sebuah program studi adalah rencana rinci untuk program tunggal, termasuk bahan teks atau konten. Sebuah program studi meliputi apa yang harus diajarkan, yaitu isi, ringkasan teks lengkap, dan sarana untuk bagaimana mengajarkan di kelas. Sebuah program studi biasanya menentukan apa yang harus diajarkan. Sedangkan pedoman kurikulum mungkin menawarkan alternatif kepada guru. Dan yang terakhir yaitu silabus. Silabus adalah garis besar topik yang akan dibahas dalam suatu kelas atau tingkat kelas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat untuk pengetahuan kita tentang kurikulum pendidikan. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.